Kita mulai aja ya, sambil menunggu yang lain, nanti kan bisa bergabung juga ya. Udah jam 4 lebih 10 menit. Terakhir kita sudah bahas limit dari suatu fungsi kompleks gitu ya. Dan juga ke kontinuan ya, jadi udah sampai ke kontinuan fungsi. Kita ada latihan di situ ya, tapi nanti mungkin kalau keburu nanti di akhir pertemuan sebelum UTS nanti akan kita bahas beberapa gitu ya, tapi kita akan selesaikan dulu materinya ya. Kita itu kalau dilihat di RPS mungkin nanti sampai fungsi analitik ya, jadi akhir subbabnya. Tapi nanti akan dikabari lagi ya, karena kan ujiannya paralel kelasnya gitu ya, jadi disepakati lagi nanti dan akan diberitahukan kemudian ya, sebelum ujiannya. Minggu efektif itu sebelum UTS itu minggu depan gitu ya, minggu depan saya ada sekitar minimal satu lah ya, ganti kuliah, yang itu dijadwalkan awalnya Sabtu ini, tapi karena katanya ada yang berhalangan, saya jadwalkan Sabtu depan, jadi sebelum UTS gitu ya. Kalau misalnya nanti nggak sempat, mungkin nanti akan saya record aja materinya ya, jadi bisa didengarkan gitu ya, disimak sendiri gitu. Baik, Bu. Bu, maaf, Bu. Ya? Saya mau bertanya, Bu. Kan kemarin kan nggak kuliah sama satunya lagi hari Kamis kemarinnya, Bu. Nah, itu diganti juga nggak, Bu, Kamis kemarinnya, Bu? Ya, nanti ini kita usahakan dulu ya materinya terselesaikan, tapi kalau misalnya tidak, kan ini kan kuliahnya bisa sinkronus, bisa asinkronus. Artinya sinkronus kan live langsung seperti ini gitu ya. Iya, Bu. Asinkronus nanti kalau kekurangannya nanti bisa saya upload video gitu. Jadi mungkin saya rekam gitu ya saat penjelasan materinya, nanti saya upload aja. Oh, baik, Bu. Aja gitu ya, jadi nggak perlu kita mencari hari, mungkin kan nggak keburu juga gitu ya, karena yang efektif itu kan minggu depan sebelum UTS gitu, atau bisa jadi nanti saya tambah setelah UTS gitu, mudah-mudahan materinya selesai gitu ya. Iya, Bu. Sampai ini, kalau nggak selesai nanti saya akan tambahkan dengan video ya. Baik, Bu. Berarti absennya tetap diisi aja, Bu? Walaupun Absennya yang pas hadir aja gitu. Nah, nanti kalau ada video untuk penambahan gitu, nanti baru diisi. Jadi kan nanti yang hari apa itu saya kemarin nggak hadir gitu, nggak usah diisi tanggal ya. 18 sama 23, Bu. Berarti nggak usah diisi, Bu, ya? Diisi ya. Jadi kalau nanti saya share, jadi kan asinkronus ya. Jadi kalau saya saat share nanti gitu, nah nanti akan saya lampirkan nanti absensinya gitu ya. Jadi saat saya share materinya baru di absensi. Artinya kan setiap orang bisa belajar sendiri gitu ya. Baik, Bu. Online-nya ya, metodenya. Jadi yang hari ini kita lanjutkan dulu materinya. Terima kasih, Bu. Berarti aja untuk minggu depan itu yang terjadwal baru 3 ya. Berarti saya masih sisa satu lagi. Nah, satu lagi itu nanti akan mungkin saya lengkapi dengan video atau setidaknya nanti setelah UTS gitu. Kalau misalnya materinya sudah selesai sampai bahan UTS, mungkin saya gantinya nanti setelah UTS gitu ya, karena kan nanti dia berkesinambungan materinya untuk yang UAS. Ada yang ingin ditanyakan lagi ya, jadi nanti bahan UTS-nya diharapkan sampai bab fungsi analitik ini selesai ya, tapi nanti akan disepakati lagi gitu ya. Karena lihat dari pengajar yang lain juga kan di kelas lain gitu. Ya, jadi sebelumnya kita udah, jadi soal nanti ya kita tangguhkan dulu, kita lanjut ke materi tentang turunan. Ya, jadi kalau kita punya fungsi kompleks gitu ya, nah turunannya seperti apa gitu ya. Kalau kita kemarin udah bicara konsep limit gitu ya, limit juga terkait dengan kekontinuan. Nah, sekarang kita lihat definisi dari turunan. Serupa ya dengan turunan yang telah kita kenal di kalkulus gitu ya. Di sini misalkan definisinya ya. Misalkan saya punya di sini fungsi f. F
itu adalah fungsi kompleks gitu ya, dengan domain dari F itu adalah dengan domain F itu adalah himpunan Z gitu ya, Z-nya elemen kompleks tentu saja gitu ya, di mana Z itu berada di lingkaran berpusat di Z0 dengan jari-jarinya epsilon gitu. Jadi Z itu adalah titik-titik yang ada di lingkaran, di titik dalam lingkaran ini gitu. Jadi ada suatu fungsi, jadi kalau digambarkan gitu ya, tentu domainnya kompleks ya, bidang, tapi tentu di sini dibuat berbentuk lingkaran domainnya. Jadi ini adalah sumbu realnya, ini sumbu imajinernya. Nah, misalkan saya punya Z0 di sini gitu ya, titik pusatnya, salah satu konstanta kompleks. Kemudian saya punya epsilon, jari-jarinya ini epsilon gitu ya. Nah, si Z yang menjadi domain dari F itu adalah titik-titik yang berada dalam lingkaran ini gitu. Ya. Katanya di sini maka turunan, nah misalkan ini, maka turunan dari F gitu ya, turunan F di Z0 ya, jadi di Z0 gitu katanya. Domain of definition contains, oh gitu ya. Bukan ini ya. Jadi domain ini bukan. Jadi domain F itu katanya harus memuat ini gitu. Sorry ya. Bukan sama dengan ya. Jadi si domain F itu harus memuat titik-titik yang berada dalam neighborhood atau persekitaran epsilon ini gitu. Boleh sama, boleh memuat saja gitu. Ya, jadi misalkan fungsi F itu diberikan dengan domain dari F atau daerah definisinya itu terdefinisi di seluruh bidang kompleks yang memuat titik-titik yang berada di persekitaran epsilon ini gitu. Maka dikatakan di sini turunan F di Z0 gitu ya. Jadi artinya apa nih kalau saya punya mencari turunan suatu fungsi di satu titik, nah artinya kita bisa membuat persekitaran di titik itu ya dengan jari-jari epsilon gitu. Jadi turunan F di titik Z0 itu adalah F aksen Z0 gitu ya. Itu adalah limit dari sama ya, yang saya kayak yang di kalkulus, FZ dikurang FZ0 per Z dikurang Z0 gitu, saat Z-nya menuju Z0. Nah, hati-hati di sini kan bedanya adalah si Z0 dan Z itu adalah bilangan atau variabel kompleks. Yang di kalkulus kita punya X dan X0 atau X dan C ya biasanya. Nah, C itu adalah bilangan real. Jadi beda di sana gitu. Jadi kapan dikatakan turunan F itu ada di Z0 kalau limit ini ada, sama ya konsepnya. Limit ini ada dan turunannya sama dengan hasil limit ini gitu. Nah, kalau dia memenuhi itu gitu ya. Dan fungsi F dikatakan ya, kalau dia memenuhi ini dan fungsi F dikatakan punya turunan di Z0. Jadi kalau ada soal nanti yang mengatakan F punya turunan di Z0, maknanya adalah turunannya limit ini ada gitu ya. Jadi kalau misalkan ada diberitahukan bahwa F punya turunan di Z0, artinya limit yang bentuknya seperti ini itu ada gitu ya. Kapan ada ya Kak? Saat nilainya berupa bilangan kompleks gitu ya, bukan tak hingga gitu. Kalau tak hingga berarti kan dia limitnya tidak ada gitu. Di Z0, oke. Itu sama ya. Atau dengan kata lain ya, kalau saya punya Z kurang Z0 atau ya, kalau saya punya Z dikurang Z0 itu adalah delta Z, ini kan notasi aja ya, kalau di kalkulus kan bisa diganti bentuknya. Kalau yang di bawahnya adalah delta Z, maka F aksen Z0 itu bisa dinyatakan sebagai limit
Sekarang saya punya Z sama dengan Z kurang Z0 sama dengan delta Z. Berarti kalau saya ganti Z-nya menjadi Z0 ditambah delta Z gitu ya, dikurang FZ0 gitu ya, per delta Z gitu. Nah, kalau Z-nya menuju Z0, artinya si delta Z-nya kan jaraknya Z menuju Z0, Z mendekati Z0, berarti jaraknya semakin lama menuju 0 gitu ya. Jadi makanya di sini saat Z dekat ke Z0, maka delta Z-nya di sini menuju 0 gitu ya. Nah, ini yang bentuk lainnya gitu ya. Kalau yang di kalkulus tuh kita punya kan F aksen C sama dengan limit FC tambah H dikurang FC per H gitu ya, H-nya menuju 0. Di sini H-nya itu diganti dengan jarak antara Z dengan Z0 gitu ya. Jadi bisa dihitung dengan seperti itu gitu. Nah, sekarang FZ0 tambah delta Z itu sebenarnya apa gitu ya? Kalau ingat ya, kalau di bilangan real itu kan kayak titik yang digeser-geser gitu ya, ditranslasi sejauh delta Z. Nah, kalau sekarang kan domainnya bukan garis lagi gitu ya. Kalau di real kan ini garis ya, jadi gesernya ke kiri atau ke kanan gitu kan. Nah, kalau sekarang kan bukan garis lagi domainnya jadi bidang gitu ya. Jadi yang awalnya apa namanya? Ya, bentuknya seperti apa sih yang kalau saya punya FZ0 delta Z itu gitu ya. Jadi kan awalnya saya punya ini ya, ini Z0 gitu ya. Z0 tuh di sini. Jadi kalau kita lihat dia kan ini adalah bidang ya, bidang itu kan vektor gitu ya. Ini adalah koordinat Z0, yang ini adalah bilangan Z0-nya. Jadi vektor Z0-nya gitu. Kemudian saya punya delta Z. Delta Z itu adalah jarak antara Z dengan Z0 gitu ya. Ya. Jadi kalau saya ambil di sini misalkan delta Z-nya sejauh ini gitu ya. Ini Z-nya, berarti delta Z itu adalah yang ini nih. Jarak antara Z dengan Z0-nya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan saya punya titik Z0 tambah delta Z yang mana? Itu kan vektor Z0 ditambah vektor delta Z. Jadi ini adalah vektor delta Z gitu ya. Nah, vektornya adalah yang ini gitu. Nah, ini adalah vektor Z0 ditambah delta Z gitu. Jadi delta Z-nya itu jarak antara Z dengan Z0 gitu ya. Z-nya berada di dalam lingkaran ini gitu ya. Z-nya ada berada di dalam lingkaran ini. Artinya apa? Kalau misalkan delta Z-nya menuju 0 gitu ya, artinya jaraknya semakin dekat ke Z0, maka jarak antara FZ-nya itu mendekati FZ0 gitu ya. Jadi lihat ya, kalau delta Z-nya jarak ini semakin kecil gitu, tentu dia nilainya mendekati si Z0 gitu ya. Jadi nah ini adalah Z0 tambah delta Z gitu ya. Ini kan ada deltanya nih. Ini adalah sudutnya, sudut tetanya. Jadi semakin dekat si Z-nya ke Z0, sudutnya semakin kecil gitu ya. Nah, itu yang dikatakan limit di situ ya. Jadi ini titik yang jadi kayak semacam masih translasi gitu ya, tapi di sini berupa vektor gitu ya, bukan garis. Kalau yang di kalkulus kan dia garis ya. Kalau garis kan tentu gesernya ke kiri, kalau enggak ke kanan gitu ya. Nah, kalau di sini enggak, dia vektor, dia bergerak tergantung arah dan besarannya gitu. Kalau vektor kan seperti itu gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Atau yang ini juga bisa dinyatakan, jadi ini kan perubahan fungsi f dengan variabel ini dengan fz0 ya, atau ditulis juga ini sebagai delta w gitu ya. Jadi ini bisa ditulis sebagai limit delta w ya. Jadi w di sini adalah fungsi dari titik di domain Z0 tambah delta Z dengan F di titik Z0. Jadi W-nya adalah petanya ya. Petanya juga bilangan kompleks per delta Z. Delta Z-nya menuju 0 gitu. Nah, ini biasanya juga dituliskan sebagai ya bentuk ini, karena ini limit ya, hampiran, dan ini delta. Delta itu
bentuk diskritnya. Jadi kalau kita bicara delta itu sebenarnya jarak ya. Yang tadi ya, jarak antara Z dengan Z0. Kalau misalkan saya punya delta W berarti itu jarak antara FZ0 delta Z dengan FZ0 gitu. Nah, saat saya mengambilkan limitnya gitu ya, itu kayak yang diskrit itu diperhalus gitu sehingga dia menjadi kontinum. Nah, ini yang dikatakan sebagai turunan pertama dari W terhadap Z gitu. Jadi saat limitnya hilang gitu ya, dia akan menjadi diferensial W dengan terhadap diferensial Z gitu. Jadi saat dia menggunakan limit ya bentuknya masih diskrit gitu ya. Jadi kayak dihampiri gitu. Di limit ini kayak menghampiri nilai turunan ini gitu. Nah, ini dikatakan turunan pertama W terhadap Z gitu ya, atau perubahan W terhadap Z gitu ya. Sama ya konsepnya. Nah, kita lihat contoh kalau misalkan saya punya fungsinya fungsi bernilai kompleks gitu ya. Misalkan yang pertama saya punya contohnya, misalkan FZ-nya diberikan sama dengan 1/Z. Ya, tentu di sini dia terdefinisi saat Z-nya tak 0 gitu ya. Sama ya. Masih sama ya, karena kalau Z-nya 0 ada pembagian dengan 0 lagi ya. Jadi dia kalau Z-nya 0 kan berarti kan 1/0 ditambah 0i gitu ya. Jadi nggak boleh juga pembagian dengan 0. Nah, FZ-nya seperti ini gitu kan ya. Maka turunan 1/Z seperti ini kita lihat ya, kalau saya punya turunannya gimana gitu ya. Jadi kita punya, kalau menggunakan definisi, kita bisa menghitung F aksen, jadi untuk setiap Z tak 0 gitu ya, maka saya bisa menghitung turunan F aksen Z itu dengan menggunakan limit ini gitu ya, dengan menggunakan definisi ini, itu jadinya apa? Ya, saya bisa pakai yang ini ya, jadi F aksen Z, bisa pakai yang bentuk di atas juga boleh. Tapi kalau misalkan bentuk di atas ini kan dia diketahui bahwa dia punya turunan di satu titik. Nah, ini sekarang kita mau mencari turunan bentuk formulasi secara umum untuk setiap titik Z tak nolnya, gitu ya. Nah, kita bisa pakai yang ini, limit dari, apa namanya ini, F Z itu ya ditambah delta Z gitu ya. Jadi karena dia tidak untuk setiap Z gitu ya, bukan untuk satu titik tertentu, maka kita bisa gunakan yang formula yang bentuknya seperti ini gitu. Dikurang dengan FZ per delta Z gitu ya, dengan menggunakan formula atau definisi dari turunan ini gitu. Nah, sekarang kita punya bentuknya adalah limit delta Z menuju 0, F Z delta Z, karena fungsinya ini berarti saya punya bentuk 1/Z tambah delta Z. Kemudian dikurang dengan FZ itu 1/Z. Dikali dengan, ini ya, dibagi dengan 1 delta Z. Berarti dikali dengan 1/delta Z gitu. Nah, kalau kita sederhanakan, ini akan menjadi apa? Ini disamakan penyebutnya. Ini limit delta Z menuju 0 gitu ya. Ini akan menjadi, kalau disamakan penyebutnya berarti Z penyebutnya menjadi Z kali delta Z gitu ya. Yang ini jadi Z dikurang Z kurang delta. Berarti ini jadi min delta Z-nya, min delta Z gitu ya, dikali dengan 1/delta Z gitu. Samakan penyebutnya. Nah, ini kan karena ini positif, jadi dibagi ya, tinggal 1 sisanya. Nah, ini jadinya limit dari min 1 per, disamakan ya, dikalikan ke dalam, berarti saya punya Z kuadrat ditambah Z delta Z. Sama ya.
Ini delta Z. Nah, delta Z-nya menuju 0 ya, ini kan juga kontinu ya fungsinya. Artinya kalau saya punya substitusi 0, saya punya bentuknya -1 per Z kuadrat gitu ya. Jadi saya punya di sini turunan F di setiap titik di Z yang tak 0 itu adalah -1 per Z kuadrat gitu. Jadi kita seperti tidak mengenal dulu aturan turunan ya. Jadi aturan turunan tuh diturunkan dari definisi ini gitu. Jadi kalau diminta menghitung turunan suatu fungsi menggunakan definisi, ya kita hanya punyanya limit gitu. Kan kalau dengan menggunakan aturan turunan kan dengan cepat ya kita kayak misalkan 1/X saja. Kita dengan cepat menghitung turunan 1/X min 1 per X kuadrat gitu ya. Nah, tapi itu asalnya dari mana aturan itu? Aturan itu sebenarnya dari limit ini, konsep limit gitu. Ya. Jadi ternyata kalau misalnya kita bicara turunan di fungsi kompleks, untuk kasus ini masih sama ya kelihatannya dengan yang di kalkulus gitu ya. Tapi nanti akan ada variabel yang berbeda dengan yang di kalkulus gitu ya. Nanti akan kita perlihatkan. Nah, kita lihat contoh kedua. Kalau misalkan fungsi yang diberikan adalah Z konjugat. Oke, nah sekarang diminta adalah apakah turunannya ada gitu ya. Nah, kalau misalkan ini kan tidak ada ya. Kalau misalkan fungsi yang seperti ini di kalkulus oke ya, masih mirip ya. Kalau saya ganti X-nya menjadi Z, maka turunannya sama ya dengan mengganti X yang tadi dengan Z gitu. Nah, kalau misalkan kalau di kompleks saya bisa mendefinisikan konjugat gitu ya. Kalau di himpunan bilangan real, konjugatnya sama dengan dirinya sendiri gitu ya. Nah, kalau untuk kasus seperti ini gimana melihat turunannya? Tentu apakah punya turunan kalau dia konjugat gitu. Nah, itu kasus yang sudah berbeda dari kalkulus gitu ya. Jadi kalau untuk mencari turunan ini, tentu kita nggak bisa lagi pakai aturan turunan yang tadi bilang pangkatnya dikurang 1, kemudian pangkatnya dikalikan ke depan gitu ya. Nah, itu nggak bisa, nggak jalan dia di sini gitu. Nah, gimana caranya? Kita harus melihat ya kapan turunannya ada, itu kalau tadi limit dari delta W per delta Z-nya ada gitu ya. Nah, sekarang ini F aksen Z ada itu jika limit dari delta W per delta Z, delta Z-nya menuju 0 itu ada gitu ya. Nah, sekarang untuk menunjukkan ada ini, tentu kita lihat dulu ya, di sini saya punya apa? Delta W. Jadi perhatikan, saya punya di sini delta W per delta Z-nya apa bentuknya? Delta W itu kan tadi adalah F Z ditambah delta Z dikurang dengan F Z gitu ya, per delta Z. Oke, nah sekarang saya punya Z-nya, F Z-nya Z konjugat gitu. Nah, kira-kira ini jadi apa nih? Ini akan menjadi Z ditambah delta Z konjugat, betul ya? Jadi kalau awalnya variabelnya Z dipetakan ke Z konjugat, maka variabel Z tambah delta Z dipetakan juga ke Z tambah delta Z konjugat. Itu kemudian ini adalah Z konjugat per delta Z. Oke ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang ini kan ini kita belum membahas limitnya. Jadi ini baru bentuk delta W per delta Z. Ini kan bisa menggunakan sifat konjugat yang udah kita tunjukkan, itu kan juga sama dengan delta Z konjugat per kurang Z konjugat per delta Z. Nah, yang sisa itu adalah delta Z konjugat per delta Z. Ingat ya, ini delta Z ini nilainya juga kompleks ya, karena dia adalah pengurangan atau jarak antara dua buah bilangan kompleks. Jadi konjugatnya nggak hilang gitu ya. Nggak bisa kita bagi langsung gitu ya, satu gitu, nggak bisa ya. Jadi yang penyebut dengan pembilang ini beda gitu, bilangan yang berbeda gitu. Nah, sampai di sini tentu kita ingin melihat limitnya ada nggak gitu ya. Nah,
Artinya kalau sampai di sini saja, kalau saya substitusi limit delta Z menuju 0 tentu nggak bisa langsung gitu ya. Kayaknya nggak ada nih karena, di atas penyebutnya, menuju mengecil gitu ya, mungkin jadinya tak hingga gitu ya. Artinya kan, bisa jadi kemungkinan limitnya tidak ada gitu. Nah, untuk melihatkan limitnya tidak ada, kita lihat beberapa pendekatan ya, seperti yang kita lakukan di, bab sebelumnya, subbab sebelumnya gitu. Kemudian kita lakukan pendekatan. Jadi, perhatikan ya, kalau misalkan saya punya jadi, di sini dia pakai pendekatannya ya jadi kalau punya delta Z ya, delta Z, itu kan jadinya, Z ya, berarti di sini saya punya, delta X ditambah delta Y, I gitu ya. Atau saya bisa tulis bentuknya koordinat delta X, delta Y gitu ya. Jadi kalau kita bicara delta Z tentu itu adalah jarak antara X-nya dan jarak antara Y-nya gitu. Gitu ya. Kan itu pengurangan ya. Jadi pakai sifat penjumlahan dua buah bilangan kompleks, maka dia akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita akan mendekati bentuk fungsi yang seperti ini itu akan kita dekati dari beberapa arah gitu ya. Si delta Z-nya menuju 0, artinya ya kita punya di sini nih ya. Ini adalah ini adalah delta X ya, kita plotnya delta X, ini adalah delta Y gitu. Nah, sekarang dia kan menuju 0 ya, menuju 0. Artinya si delta X-nya menuju 0, si delta Z-nya menuju 0, artinya kan si delta X-nya menuju 0 gitu ya. Atau si delta Y-nya menuju 0 gitu ya. Betul ya? Nah, sekarang kalau misalkan, jadi perhatikan, gimana ngomongnya ya, sepanjang jadi saat delta Z menuju 0, itu kan artinya delta X-nya menuju 0, delta Y-nya menuju 0 gitu ya. Sehingga kita lihat di sini pendekatan sepanjang nah, kalau dia mendekat menuju 0 itu dari, bentar, sepanjang delta X dia bergerak gitu ya, sepanjang delta X. Tuh ya. Maka sepanjang sumbu delta X gitu ya, sepanjang sumbu delta X. Ini pendekatan sepanjang sumbu delta X, maka di sini saya punya apa titiknya yang bergerak itu adalah delta X-nya gitu ya. Jadi delta X-nya bergerak menuju 0, maka saya punya di sini betul ya. Maka saya punya di sini limit dari delta W per delta Z ya. Delta Z-nya menuju 0 ya, dalam hal ini berarti kalau dia sepanjang sumbu X, yang 0 yang mana? Delta Y-nya ya, berarti di sini yang 0-nya delta Y gitu ya, yang bergerak itu delta X-nya. Delta X-nya yang menuju 0. Delta Y-nya di sini sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0. Nah, ini akan menjadi limit dari yang sisa jadinya apa? Kalau delta Z itu adalah bentuknya delta X plus delta YI gitu ya. Kemudian di sini delta Z konjugat jadi apa? Delta X dikurang delta YI gitu ya. Nah, sehingga bentuk ini yang konjugat jadi apa jadinya?
Kalau Y-nya 0, delta Y-nya 0, berarti ini yang di atas jadi delta X saja gitu ya. Yang di bawah menjadi delta X juga gitu ya. Nah, sekarang saya hanya punya, dia mendekat ke 0, hanya yang punya delta X saja gitu. Nah, ini adalah 1 ya, limitnya. Oke, jadi kalau saya mendekatinya baru satu arah, tentu kita nggak punya perbandingan apakah limitnya ada gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, kan tadi yang itu yang delta X-nya ya, sepanjang sumbu delta X ini. Nah, sekarang kita lihat pendekatannya sepanjang sumbu delta Y gitu ya. Sumbu delta Y, itu maka saya punya, kalau sepanjang sumbu delta Y, berarti X-nya bergerak ke sini ya, tentu X-nya 0 ya, yang bergerak itu delta Y, jadi dia turun ke bawah mendekati 0, tapi sumbu X-nya tidak bergerak gitu, berarti X-nya di sini fix 0 gitu. Maka bentuk ini menjadi limit delta W per delta Z gitu ya. Delta Z-nya menuju 0, dalam artian kalau delta Z-nya menuju 0, tentu di sini delta X-nya, karena dia sepanjang sumbu delta Y, berarti delta X-nya sama dengan 0 gitu ya. Kemudian delta Y-nya bergerak menuju 0 gitu. Nah, kita punya jadinya limit dari, kalau misalkan delta X-nya 0, maka pembilang ini menjadi min delta Y ya. Min delta Y. Dan penyebutnya menjadi apa? Delta Z, kalau delta X-nya 0, berarti hanya sisa, sorry, ini jadinya delta, oh ini 0 ada I-nya ya, yang di bawah ada I-nya, berarti ini menjadi X, ini jadi ada I-nya ya, karena kan yang 0 tuh X bagian realnya, yang di bawah menjadi plus ya, delta Y, I. Nah, yang bergerak tuh hanya delta Y saja gitu ya untuk kasus ini. Ke 0. Nah, ini kan jadinya min 1 ya. Nah, dari dua pendekatan ini kita tahu bahwa limit ini tidak ada ya. Jadi dari sini saya punya limit dari delta W per delta Z. Delta Z-nya menuju 0 itu tidak ada. Atau dengan kata lain apa? Atau dengan kata lain, apa? FZ sama dengan Z konjugat itu tidak punya turunan di setiap Z gitu ya. Di setiap Z elemen C. Ya, jadi kalau saya punya fungsi konjugat, itu tidak punya turunan dia. Gitu ya. Karena kenapa? Karena apa namanya ini? Limit fungsi delta W per delta Z-nya tidak ada gitu ya. Nah, contoh yang ketiga ya, contoh yang terakhir kita lihat di sini gitu ya. Kalau misalkan saya punya fungsi FZ-nya sama dengan modulus dari Z kuadrat. Ini fungsinya bernilai real ya. Kan modulus Z itu kan nilainya real ya. Real dikuadratkan. Jadi ini adalah fungsi yang, jadi kalau kita lihat di sini ya, bentuk fungsi yang seperti ini itu adalah fungsi dari C ke R ya. Tentu di sini R-nya, jadi fungsi dari, kalau bentuk seperti ini fungsi dari C ke C juga nggak, Bu? Iya, karena R-nya di sini kan subhimpunan C juga gitu ya. Tapi lebih spesifik jadinya. Jadi untuk yang hasilnya nggak mungkin di sini ada nilai-nilai imajiner gitu ya. Jadi hanya fungsi-fungsi bernilai real gitu. Nah, sekarang kita lihat ini punya turunan nggak kira-kira dia? Iya, Bu.
Nah, sebelum kita lihat ya apakah dia punya turunan, berarti kita cek dulu delta W per delta Z-nya bentuknya seperti apa gitu ya. Pandang delta W per delta Z ya. Delta W-nya tadi apa? F Z ditambah delta Z dikurang FZ per delta Z. Saya punya F-nya mutlak itu modulus kuadrat Z gitu. Berarti ini saya punya apa? Z ditambah delta Z dimoduluskan, dikuadratkan, kemudian dikurang modulus Z kuadrat per delta Z gitu ya. Nah, ini saya punya sifat kemarin kalau modulus kuadrat itu bisa dinyatakan dalam bentuk Z ditambah delta Z gitu ya, dikali konjugatnya gitu ya. Kita udah cek ya. Z tambah delta Z konjugat dikurang dengan Z dikali Z konjugat gitu ya. Ini urutannya nggak boleh dibalik karena dia komutatif ya, komutatif per delta Z. Oke. Nah, kalau saya limitkan untuk delta Z menuju 0, tentu nggak akan menemukan hasil apa-apa ya. Coba bisa nggak disederhanakan di sini? Coba kita lihat. Yang ini kalau saya sederhanakan lagi, ini konjugat ya. Konjugat, berarti saya punya di sini Z dikali Z konjugat, ya, dikalikan ke dalam. Ini sama aja dengan mengkonjugatkan masing-masingnya ya, saya nggak buat lagi satu-satu gitu. Kemudian ditambah dengan Z dikali delta Z konjugat. Kemudian ditambah dengan delta Z dikali Z konjugat, gitu ya. Kemudian saya punya lagi delta Z dikali delta Z konjugat. Kemudian saya punya lagi dikurang Z kali Z konjugat. Nah, disederhanakan itu sisa apa? Sisanya saya punya yang ini habis ya. 0 ya. Kemudian ada lagi nggak yang bisa disederhanakan? Ini ada pembagian dengan delta Z ya. Berarti di sini saya punya oke ya, ini dibagi delta Z ke semua ruasnya. Saya punya Z kali delta Z konjugat per delta Z. Suku kedua menjadi Z konjugat saja. Suku ketiga menjadi delta Z konjugat. Ya, jadi bentuk delta W per delta Z-nya adalah bentuk seperti ini gitu. Nah, kalau saya ambil limit delta Z menuju 0, ya ini nggak akan menghasilkan nilai ya. Nah, kita tahu bahwa kalau disubstitusi langsung nggak akan membantu gitu. Pasti kita harus cek, artinya kemungkinan ini nggak ada limitnya gitu. Nah, artinya kita harus cek lagi nih pendekatannya gitu ya. Betul ya, kita harus cek lagi gitu. Kalau saya punya data Z-nya, ini data Z itu adalah apa tadi? Delta X ditambah dengan delta YI. Kemudian kalau saya punya delta Z konjugat, itu tadi adalah delta X dikurang dengan delta YI gitu ya. Oke, nah sekarang kita harus cek lagi ya. Jadi
kita dekati dia. Tadi kan kalau misalkan saya punya delta Z-nya menuju 0, tadi ada 2 kasus ya. Enggak 2 kasus sih. Jadi ada beberapa pendekatan gitu ya, bisa sepanjang sumbu delta X gitu ya, bisa sepanjang sumbu delta Y gitu, bisa sepanjang garis delta X, delta Y sama dengan delta X gitu ya, garis yang melewati 0,0. Pokoknya intinya kita mendekati 0,0 dari semua hal yang melewati 0,0 gitu garisnya, baik garis vertikal, horizontal, garis miring, kiri kanan gitu ya, semuanya gitu ya. Tapi kita cukup menunjukkan 2 yang berbeda saja gitu. Artinya yang memudahkan saja dulu yang dicek gitu ya, sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y, data X, data Y gitu ya. Kalau misalnya hasilnya masih sama, kita cari lagi dengan pendekatan yang lain gitu. Tapi kalau 2 itu udah berbeda, berarti dia tidak punya limit gitu. Ya, kenapa kita tahu Bu gitu ya? Sebenarnya soalnya kadang diberikan tunjukkan bahwa dia tidak mempunyai limit. Nah, itu cukup kita cari 2 gitu. Jarang sih yang apakah dia punya turunan gitu ya, karena kan untuk menemukan satu yang berbeda dari banyak, ini kira-kira banyak kan kemungkinan yang melewati 0 ada berapa? Banyak sekali gitu kan. Nah, menemukan satu yang berbeda itu kan cukup, untung-untung kita menemukan pendekatan yang pas gitu. Kalau misalnya 10 pendekatan, sampai berapa kita mencoba gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa lihat juga dari data W per delta Z-nya gitu ya. Kalau ini kan kelihatan nih sebenarnya bahwa kalau kita substitusikan 0, ini sepertinya memang tidak punya limit gitu. Nah, itu kita harus, biasanya sih fungsinya kalau untuk ini ya, soal ini fungsinya yang mudah dicari gitu pendekatannya. Nah, kita lihat tadi sepanjang, jadi pendekatannya sepanjang pendekatan delta Z menuju 0 sepanjang sumbu delta X ya. Artinya kita menelusuri menelusuri si delta Z menuju 0 ini itu sepanjang sumbu delta X gitu ya. Maka saya punya di sini tadi limit dari delta W per delta Z-nya. Delta Z-nya menuju 0, jadi saat delta Z-nya menuju 0, karena dia didekati sepanjang sumbu delta X, maka di sini tentu delta Y-nya sama dengan 0. Sama dengan ya, bukan menuju 0 ya. Yang bergerak itu adalah delta X-nya. Gitu. Nah, ini kan kita bisa ganti kalau misalkan saya punya delta Y-nya 0, kira-kira apa di sini yang sisa? Ini harus coba. Yang ini jadinya kalau misalkan delta Y-nya 0, ini 1 ya. Betul? Kalau delta Y-nya 0, ini kan tadi 1 dapatnya. Jadi saya sisa limit Z kali 1 ditambah Z konjugat, betul ya? Yang ini jadi apa nih? Delta X. Delta X ya. Delta X-nya menuju 0. Ini sisa apa jadinya? Z ditambah Z konjugat. Gitu. Betul ya? Ini ada yang nyimak atau gimana nih? Saya Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Selanjutnya, kalau saya punya pendekatan lain gitu ya. Pendekatan delta Z menuju 0 itu sepanjang sumbu delta Y. Maka saya punya di sini apa? Limit dari delta W per delta Z. Delta Z-nya menuju 0. Tapi karena dia sepanjang sumbu delta Y, maka delta X-nya sama dengan 0 di sini ya. Kemudian delta Y-nya menuju 0. Nah, akibatnya fungsinya menjadi apa?
Yang bagian pertama ini tadi berapa? Min 1 ya? Ini jadinya min 1, jadi min Z. Yang ini tetap Z konjugat. Yang ini jadi data X-nya 0. Berarti data Z konjugatnya min delta YI ya. Min delta YI. Nah, ini kan yang lainnya sudah hilang ya, variabel data X-nya udah hilang, maka limitnya hanya bergerak data Y menuju 0 saja. Nah, ini kita substitusi aja, jadi yang sisa adalah Z konjugat dikurang Z. Gitu. Nah, sekarang kapan nih, ini kan udah berbeda ya, tapi tergantung pada Z-nya gitu kan. Artinya apa? Dia akan nilai sama kalau Z-nya berapa gitu kan. Artinya kalau dia dan berbeda saat Z-nya berapa. Jadi kalau Z-nya berbeda, artinya dia tidak punya limit di Z yang sama dengan sekian itu gitu. Ya, jadi kita lihat di sini pandang kalau saya buat dia sama, berarti kan saya punya Z tambah Z konjugat sama dengan Z konjugat dikurang Z gitu ya. Atau dengan kata lain apa nih? Saya punya jika dan hanya jika Z konjugatnya habis ya, dikurang Z konjugat 0 gitu ya. Kemudian yang sisa adalah 2Z sama dengan 0 gitu. Atau dengan kata lain saya punya Z-nya sama dengan 0. Kapan dia sama? Hanya di titik Z sama dengan 0 gitu. Artinya apa kalau demikian? Artinya fungsi yang berbentuk Z konjugat kuadrat ini gitu, Z konjugat modulus Z kuadrat ini itu punya turunan hanya di titik Z sama dengan 0. Selain itu dia berbeda gitu ya. Berapapun nilai Z gitu ya. Kira-kira ada lagi nggak kemungkinan yang lain? Berapapun nilai Z gitu, itu akan menghasilkan pendekatan ini menghasilkan dua nilai yang berbeda sehingga dia tidak punya turunan di sana gitu. Jadi dari hasil ini jadi saya punya FZ punya turunan di Z sama dengan 0. Kemudian yang satu lagi FZ tidak punya turunan di Z tidak sama dengan 0 ya. Jadi ini bedanya dengan apa ya, dengan fungsi bernilai real gitu ya. Jadi kalau fungsi bernilai real mungkin kita bisa punya suatu fungsi mungkin hanya apa namanya? Kayak misalkan fungsi nilai mutlak itu kan dia punya turunan di setiap titik kecuali di titik 0 gitu ya. Yang terjadi patahan gitu kurvanya. Di satu titik masih memungkinkan dia tidak punya turunan ya. Tapi kalau di kompleks maka sebaliknya malahan dia memungkinkan untuk punya turunan hanya di satu titik gitu ya. Kalau di real mungkin nggak itu dia punya turunan di satu titik. Saya kira nggak mungkin karena kalau turunan di satu bisa ya, bisa juga ya fungsi konstan itu kan nggak juga ya, nggak satu titik itu. Artinya kalau saya punya ya sama juga ya. Tapi kalau fungsi konstan dia punya turunan di mana-mana gitu ya, bukan di satu titik saja ya. Di mana-mana berapapun X-nya dia akan turunannya 0 gitu. Kalau ini kan dia hanya punya turunan di satu titik gitu. Ya, jadi dan bahkan ada juga yang bentuknya yang tadi tidak di cover ya di fungsi bernilai real Z konjugat gitu ya. Jadi ini yang membuat dia menjadi lebih luas dibandingkan fungsi bernilai real gitu. Nah, dari 3 contoh itu gitu ya, kita punya beberapa kesimpulan yang bisa jadi catatan gitu ya. Yang pertama gitu ya, dia bilang di sini
katanya fungsi f itu dapat mempunyai turunan di satu titik, tapi tidak, ya ini ya yang menjadi catatan itu dari contoh nomor 3 tadi. Jadi contoh nomor 3 ini, bahwa di fungsi bernilai kompleks, ya ini tidak dipunya di kalkulus gitu ya, itu fungsinya bisa saja hanya punya turunan di satu titik gitu. Kalau di kalkulus itu nggak mungkin gitu ya, singleton gitu. Dia punya turunan di satu titik saja gitu, nggak mungkin. Jadi di fungsi kompleks itu memungkinkan gitu ya, dia mempunyai turunan hanya di satu titik, di titik yang lain dia tidak punya turunan. Kemudian kesimpulan yang kedua katanya di sini, yang contoh nomor 2 tadi, contoh nomor 2 tadi yang ini ya, UX-nya X kuadrat tambah Y kuadrat, kemudian V-nya ini, nah di contoh kedua ini kan dia tidak punya turunan ya, tapi kita lihat tadi ya, kalau saya punya tadi F, bukan contoh nomor 2, yang modulus Z kuadrat tadi contoh berapa? Contoh ketiga ya. Nah ini kan kalau kita uraikan ya, FZ-nya itu sama dengan modulus Z kuadrat gitu ya, Z kuadrat. Nah itu kan kalau ditulis itu kan berarti X kuadrat tambah Y kuadrat kalau diuraikan ya. Akar X kuadrat tambah Y kuadrat dikuadratkan gitu. Nah ini kan U ditambah 0I ya. 0I. Berarti UX, Y-nya adalah fungsi X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian Vx, Y-nya itu adalah 0 gitu ya. Jadi ini adalah dua buah fungsi U dan V, di mana di sini U-nya ini adalah fungsi yang kontinu ya tentu saja. Ini fungsi yang punya turunan ya, X kuadrat tambah Y kuadrat itu punya turunan parsial dia di setiap titik. Artinya dia kontinu gitu ya. Kita tahu bahwa X kuadrat dan Y kuadrat itu punya turunan parsial. Nah, kalau dia parsial, ini kan real ya, real. Kita bicara di kalkulus. Kalau dia punya turunan, pasti dia kontinu, ya. Selanjutnya juga 0 juga adalah fungsi konstan, yang punya turunan juga tentunya. Pasti juga fungsi konstan juga kontinu. Nah, kalau kita lihat di sini, gitu ya, katanya di sini, ya di setiap titik selain 0 ya, artinya kalau misalkan fungsi U dan V-nya punya turunan parsial di Z tak 0 gitu ya, selain Z tak 0 itu tidak menjamin bahwa si fungsi F-nya juga punya turunan gitu. Jadi kalau misalkan fungsi parsialnya U dan V-nya itu punya turunan gitu ya, ini kan kelihatan ya, U-nya punya turunan ya, turunan parsial terhadap X, punya turunan parsial juga terhadap Y di setiap Z tak 0. Kemudian 0 juga punya turunan, ya turunannya 0 sendiri gitu ya, itu juga punya turunan di Z tak 0 gitu ya, fungsi 0. Nah, tapi karena dia punya turunan, itu belum tentu si fungsi F-nya itu punya turunan ya. Untuk kasusnya tadi kan kita udah cek bahwa si FZ-nya itu tidak punya turunan di Z tidak 0 gitu. Nah, itu kesimpulan kedua gitu ya. Kesimpulan yang ketiga katanya di sini,
Katanya ya, ini masih sama ya dengan yang di kalkulus. Jadi, kalau di kalkulus itu kan mengatakan kalau misalkan fungsi itu punya turunan, maka dia kontinu ya. Jadi ini juga sama ya. Jadi kalau misalkan saya punya fungsi itu apa turunannya ada gitu ya, maka dia juga kontinu gitu ya di titik yang sama dengan yang punya turunan yang di mana gitu ya. Jadi ini masih sebaliknya tidak berlaku ya. Jadi kalau dia kontinu itu belum tentu turunannya ada gitu ya. Masih kesimpulannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak untuk definisi dari turunan fungsi kompleks? Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjut dulu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke aturan turunan. Aturan turunan mungkin akan saya percepat saja ya, karena sama saja ya. Jadi simbol F aksen. Jadi kalau misalkan saya punya tadi simbol turunan itu adalah F aksen Z gitu ya. Atau bisa dinyatakan sebagai perubahan F gitu ya. Perubahan DDZ gitu ya, perubahan F terhadap Z gitu ya. DDZ dari FZ gitu ya. Jadi ini simbol masih notasi Leibniz ya, sama kayak yang di kalkulus gitu. Kemudian ada yang menggunakan D besar, tapi di buku ini nggak dijelaskan ya untuk yang notasi D besar gitu. Nah, kalau saya punya turunan, jadi ini aturan turunan dari mana? Ini kan teorema sebenarnya ya, jadi buktinya menggunakan definisi tadi limit gitu ya. Jadi kalau saya punya DDZ dari suatu konstan gitu ya, itu turunannya 0 gitu ya, yang pertama. Sama ya. Kemudian kalau saya punya perubahan Z terhadap Z sendiri gitu ya, itu nilainya 1. Jadi ini setara ya. Perubahan Z terhadap dirinya sendiri itu setara 1 gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini kita bisa pakai akhirnya ya, dengan menggunakan definisi tadi, kita bisa pakai dengan cepat untuk menghitung turunan suatu fungsi. Gitu. Kemudian DDZ dari konstan dikali suatu fungsi kompleks gitu ya, maka itu sama saja menghitung C dikali turunan fungsi F gitu ya. Nanti di buku misalkan ya dilihat buktinya seperti apa. Yang jelas tadi di kalkulus juga mungkin sudah dipelajari, tapi saya nggak akan ulang lagi gitu ya. Kalau saya punya penjumlahan 2 buah fungsi, kemudian saya turunkan gitu ya. Nah, itu sama aja turunannya, sama aja mengatakan turunan masing-masingnya ya. Jadi DZ dari F ditambah dengan turunan dari G gitu ya. Kemudian kalau saya punya perkalian masih sama sifatnya, DDZ dari FZ kali GZ gitu ya. Nah, itu akan sama dengan FZ ya, kalau mau pakai notasi D boleh, kalau mau pakai notasi aksen juga boleh. Jadi F dikali G aksen ditambah dengan F aksen Z dikali G gitu ya. Yang terakhir, yang keenam, kalau saya punya pembagian F per G, F per GZ gitu ya. Tentu di sini fungsi GZ-nya tak 0 ya. Itu sama saja dengan GZ kali F aksen Z dikurang dengan F aksen Z, FZ per kali G aksen Z per GZ kuadrat gitu ya. Dengan GZ-nya tak 0 ya untuk setiap Z.
Nah, selanjutnya itu buktinya ya, nanti silakan aja dipelajari buktinya. Kemudian untuk fungsi komposisi yang terakhir, saya punya aturan rantai ya, aturan rantai. Jadi kalau saya punya dw per dw ke dz gitu ya, w ini adalah yang ketujuh, kalau saya punya dw per dz gitu ya, jadi w ini adalah fungsi komposisi. Ya, W ini fungsi komposisi, ini pakai aturan rantai, itu sama aja pertama menurunkan W terhadap W kecil gitu ya, fungsi W terhadap W kecil, kemudian baru menurunkan W kecil terhadap Z gitu ya. Jadi aturan rantai ini sebenarnya adalah turunan bagi fungsi komposisi gitu ya. Jadi kalau saya punya fungsi komposisi, itu bisa dihitung dengan menggunakan aturan rantai turunannya. Ya ini kalau sama ya, masih sama dengan kalkulus. Jadi buktinya kalau boleh lihat di buku atau boleh lihat di buku kalkulus gitu. Nah, contohnya ya sama ya, masih sama ya. Tinggal nah, kalau saya punya misalkan fungsinya, ini contoh untuk yang nomor 7 mungkin. Fz-nya sama dengan 1 kurang 4z kuadrat pangkat 3. Maka di sini df per dz gitu ya. Itu di sini ddz dari 1 kurang 4 z kuadrat pangkat 3. Nah, ini kan turunkan terhadap z kuadrat dulu gitu ya. Berarti kan saya punya di sini 3, kalau z kuadrat itu dianggap sebagai satu variabel lain gitu ya, maka saya punya di sini 3 dikali dengan 1 dikurang 4z kuadrat gitu ya. Ini turunan fungsi ini terhadap z kuadrat. Kemudian dikali lagi dengan turunan fungsi yang di dalam yang sebagai variabel z kuadrat tadi. Berarti terhadap z gitu ya. Kalau terhadap z tentu yang ini jadinya dikali dengan min 8z gitu ya. Nah, ini aturan rantai biasa. Ini nilainya sekian gitu ya. Ini kuadrat ya, sorry. Ini kuadrat. Ya, itu aja kalau aturan turunan ya. Aturan turunan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dulu untuk aturan turunan. Jadi aturan turunan masih sama, jadi saya percepat aja ya aturan turunan. Aturan turunan. Nah, selanjutnya mungkin ini yang berbeda dari konsep yang ada di kalkulus ya. Kita kenal nanti ada istilah namanya Cauchy-Riemann, persamaan Cauchy-Riemann ya. Jadi nah, ini yang membedakan dengan bilangan real, himpunan bilangan real. Cauchy-Riemann. Sama Cauchy-Riemann itu apa gitu ya? Di sini diberikan ya, jadi ini kayak kita melihat turunan parsialnya gitu ya. Jadi kalau saya punya fz gitu ya, fz itu kan fungsi bernilai kompleks ya. Kalau kita uraikan, artinya kan dia itu z ini sendiri kan dua variabel gitu ya, dua variabel di mana nanti ada bagian real, ada fungsi realnya ux, y, kemudian ada lagi fungsi v-nya x, y gitu ya. Karena di sini f-nya itu memetakan dari c ke c gitu ya. Jadi dia fungsi dua variabel, domainnya dua variabel x, y, kemudian juga daerah hasilnya juga dua variabel gitu ya, u dan v gitu. Nah, nanti ini Cauchy-Riemann itu terkait dengan turunan parsial dari fungsi u dan fungsi v gitu. Nah, di sini katanya
cara mendapatkan persamaan Cauchy-Riemann ya. Oke ya, mungkin kita uraikan sedikit ya. Ya, jadi misalkan FC itu kan bentuknya seperti ini gitu. Ya, dan misalkan F itu punya turunan di Z0. Jadi maknanya apa kalau F itu punya turunan di Z0? Limit dari F apa tadi delta Y per delta Z-nya ada gitu ya. Oke. Yang makan. Ya, jadi kalau F-nya punya turunan, saya punya di sini apa? F-nya ini ya, tuh ya. Maka saya punya di sini, maka perhatikan dulu ya, perhatikan delta W per delta Z-nya. Oke, delta W itu adalah tadi apa? F Z gitu ya, di Z0 ya, FZ0 ditambah delta Z dikurang dengan FZ0 gitu ya, karena dia punya turunan di Z0 per delta Z. Oke ya. Nah, sebelum bicara limit gitu ya, delta W-nya apa di sini? Kalau kita uraikan, ini akan menjadi apa nih? F itu bentuknya seperti ini nih. Berarti kalau saya punya FZ0 delta Z jadi apa? U apa? Di sini Z0-nya sama dengan X0 tambah Y0I. Delta Z-nya sama dengan apa? Delta X ditambah delta YI. Nah, sekarang kalau saya punya FZ0 delta Z, F-nya ini apa jadinya? Apa jadinya? U. X-nya apa? Z0 tambah delta Z apa jadinya? Variabel realnya ditambahkan jadinya X0 gitu ya, ditambah delta X, betul ya? Kemudian ditambah Y0 ditambah delta Y, I. Betul ya? Sehingga bentuk ini U-nya akan menjadi X-nya di sini X0 tambah delta X, Y-nya apa? Y0 tambah delta X. Ya, itu untuk F saja, belum selesai malahan. Ditambah dengan V-nya apa? V-nya sama ya. V-nya X0 ditambah delta X, Y-nya Y0 ditambah delta X. Ini baru untuk kasus ini saja belum, gitu ya. FZ0 apa? Dikurang dengan FZ0-nya apa? U? X0, Oke, X0 Y0, ditambah V. V, Ini ada I ya. X0. Ini ada I-nya di sini. Ini V X0 Y0 ya. Y0 I. Per delta Z. Delta Z-nya tadi kita ganti semuanya menjadi delta X tambah delta I. Oke. Nah, saya mau menurunkan persamaan Cauchy-Riemann gitu ya. Jadi syarat pertamanya harus F-nya punya turunan nantinya. Nah, sekarang kita kelompokkan U dengan U, V dengan V fungsinya.
Berarti yang pertama itu saya punya U X0 tambah delta X, jadi variabelnya sekarang ini gitu ya, Y0 tambah delta X, oke, ditambah dengan, dikurang ya, U X0, Y0. Nah, itu untuk suku yang ada U-nya, kemudian suku yang ada V-nya, karena ada I-nya ditarik ke depan, sisa V X0 tambah delta X, Y0 tambah delta X, gitu ya. Dikurang dengan V X0, Y0. Gitu ya. Nah, sekarang saya punya per delta X tambah delta YI. Ya. Jadi saya punya delta W itu bentuknya seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya kita ingin menghitung limitnya ya, limitnya. Oke, untuk menghitung limitnya tentu kita nggak bisa langsung tiba-tiba ya. Jadi kalau misalkan saya punya delta Z-nya menuju 0, berarti kita harus mendekati delta Z menuju 0 itu dari sumbu delta X dan dari sumbu delta Y gitu ya. Jadi kita harus melihat nanti kapan dia punya turunan gitu ya. Ya. Jadi saya punya bentuk delta Y per delta Z-nya ini gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk sama kayak contoh nomor 3 tadi ya, kita ingin melihat di titik mana dia punya turunan gitu. Ini secara umum fungsinya. Ya, jadi kalau kita punya pendekatan delta Z menuju 0, itu sepanjang sumbu delta X ya. Kalau delta X tentu delta Y-nya sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0. Perhatikan berarti limit dari delta W per delta Z-nya menuju 0, dengan kata lain gitu ya, karena sepanjang sumbu X, delta Y-nya sama dengan 0, kemudian yang bergerak itu adalah delta X-nya gitu menuju 0, maka bentuk ini akan menjadi delta Y-nya 0. Sisa apa jadinya? Yang ini masih tetap ya. Yang di atas kayaknya nggak ada delta Y-nya gitu ya, berarti ini sisanya U X0 tambah delta X dikurang U X0, Y0 gitu ya. Ini bagian U-nya. Kemudian bagian per delta X, karena di bawah delta Y-nya 0. Kemudian, apa lagi? Yang ini I-nya keluar. Ini menjadi V X0 tambah delta X di koma Y0 tambah delta X dikurang. Ibu, Ya? di UX0 ditambah delta X, Y0 tambah delta X-nya kemana, Bu? Oh iya, ini ada sisanya Y0 tambah delta X gitu ya. Yang ini V X0, Y0 gitu. Per delta X, karena delta Y-nya 0 gitu ya. Delta X menuju 0. Oke. Nah, ini kalau delta X-nya menuju 0, saya punya apa jadinya? Itu Y0 tambah delta X ya, betul ya? Y0 tambah delta X atau delta Y ya? Di awal ini. Delta Y bukan? Delta Y kok jadi delta X ya? Delta Y ya? Ini delta Y kok jadi delta X. Ini kan delta Y di sini tadi ya. Kemudian ini masih oke ya data. Ini delta X, ini delta Y, ini delta Y, ini delta Y gitu ya. Ini delta Y. Berarti ini delta Y, ini 0 ya. Ini delta Y.
Jadi ini 0. Yang ini delta Y, yang ini juga 0. Itu saja kan ya? Berarti saya tadi punya limit delta X menuju 0 gitu ya. Dari U X0 ditambah delta X, Y0 gitu ya. Dikurang UU X0, Y0 per delta X. Yang ini apa? Yang ini sebelah kanannya, ini karena ini limitnya ada ya, karena tadi si apa namanya? Ya, ini limitnya dikalikan ke dalam ya. Ini dikali limit dari apa tadi? Jadi V ini V apa jadinya? X0 tambah delta X, Y0 gitu ya. Dikurang V X0, Y0 per delta X. Ini delta X menuju 0. Oke. Suku pertama ini apa kira-kira ini? Ini definisi dari yang berubah itu X-nya ya. Dalam hal ini kan yang berubah itu bukan Y, karena Y0-nya jadi terhadap delta X. Jadi perubahan U terhadap X gitu ya. Ini kan perubahan U terhadap X. Ya, kalau diambil limitnya, artinya ini adalah turunan parsial U terhadap X di titik X0, Y0. Ini parsial ya, kalau ada X di bawahnya, berarti kan dia parsial. Jadi kalau parsial itu kan karena dia dua variabel gitu ya, X dan Y, maka ini hanya perubahan U terhadap X saja. Kemudian suku yang kedua ini apa? Sama ya. Ini adalah turunan parsial fungsi V terhadap X di titik X0, Y0. Oke ya, sampai di sini. Jadi saya punya tadi F aksen Z0-nya adalah ini, turunan parsial U dan V. Itu untuk pendekatan sepanjang sumbu X atau pendekatan horizontal. Gitu. Nah, selanjutnya kita lihat pendekatan lain gitu ya. Jadi tentu limitnya harus sama nantinya gitu ya. Lagi, nah ini pendekatan horizontal, vertikal ya. Vertikal, pendekatan sepanjang sumbu delta Y. Delta Z menuju 0 sepanjang sumbu delta Y. Dalam hal ini delta X-nya sama dengan 0 ya. Kita lihat tadi limit dari delta Z menuju 0 dari delta W per delta Z. Karena dia sepanjang sumbu delta Y, berarti delta Y-nya menuju 0, delta X-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat di situ tadi, itu adalah limit dari, apa tadi? U, yang 0-nya delta X ya, berarti saya punya tadi U X0, Y0 ditambah delta Y ya, dikurang dengan U X0, Y0 gitu ya. Per ini jadinya delta X-nya 0 berarti di sini jadi delta YI gitu ya. Ditambah I limit dari ini delta Y-nya menuju 0 V X0 karena dia delta X-nya 0, berarti X0 saja yang sisa, Y0 tambah delta Y, dikurang V X0, Y0 ya, per delta YI. Ya. Nah, ini kan ada I-nya ya, kalau ada I berarti kita rasionalkan dikali I per I, karena I-nya konstan, jadi kita nggak terkait dengan limitnya. Limitnya itu kan delta Y-nya menuju 0. Nah, I-nya kan konstan, jadi kita bisa tarik ke depan. Kemudian kita rasionalkan. Berarti dikali dengan I per I. Berarti ini sisanya min I di depan ya. Min I. Nah, ini adalah bentuk, kalau I-nya ditarik ke depan tadi, ini adalah bentuk perubahan U terhadap Y, delta Y gitu ya, perubahan U terhadap Y. Nah, ini adalah
yang berubah kan Y-nya saja. Jadi ini adalah turunan parsial U terhadap Y gitu ya, di titik X0, Y0. Ya, ini variabel, dua variabel. Nah, selanjutnya yang ini karena ini ada I-nya, jadi ini 1 ya. Nah, ini juga ini data Y-nya menuju 0. Ini juga turunan parsial V terhadap Y. Jadi perubahan V terhadap Y di titik X0, Y0. Gitu ya. Nah, ini adalah F aksen Z0 tadi ya. Nah, dari dua pendekatan ini, dia akan punya turunan kalau nilainya sama. Gitu ya. Ini kan berbeda ya. Yang satu I-nya milik V, yang satu I-nya milik U gitu ya. I-nya milik U yang di sini. Yang satu turunan terhadap X, yang satu turunan terhadap Y. Nah, kita katakan di sini F itu punya turunan di Z0 itu jika apa? Jika kedua nilai limit ini sama kan? Dalam hal ini adalah min I UY, jadi turunan parsial U di titik X0, Y0 terhadap Y gitu ya, ditambah dengan VY X0, Y0 itu akan sama nilainya dengan yang tadi terhadap pendekatan horizontal tadi gitu ya. UX I VX gitu ya. Akan harus sama dengan UX turunan parsial U terhadap X di titik X0, Y0 ditambah dengan I VX gitu ya. Nah, ini jika dan hanya jika kapan dia sama? Jika dan hanya jika apa? VX-nya sama dengan min UY ya. Dan kapan dia sama? UX-nya sama dengan VY. Nah, inilah yang dikatakan sebagai persamaan Cauchy-Riemann gitu ya. Ini adalah persamaan Cauchy-Riemann. Jadi nanti ada hubungannya. Jadi ini untuk sembarang fungsi ya, untuk secara umum. Jadi kapan suatu fungsi itu punya turunan kalau dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ya. Jadi kita bisa mendeteksi apakah suatu fungsi itu punya turunan atau tidak dengan menyelidiki apakah persamaan Cauchy-Riemann-nya dipenuhi atau tidak gitu ya. Jadi dari definisi dari limit tadi kita punya kriteria lain untuk menyelidiki suatu fungsi punya turunan atau tidak di satu titik gitu, yaitu dengan mencek turunan parsial U dan V masing-masingnya terhadap X dan Y dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann gitu ya. Nah, itu yang diberikan di teorema setelah itu gitu ya. Jadi F aksen Z itu ada di satu titik Z0 itu jika dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann gitu. Nah, kalau misalkan dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka turunannya itu bisa dinyatakan sebagai salah satu ini, min UY tambah FY atau UX. Jadi sama saja menurunkan parsial masing-masing fungsinya ini, UX terhadap X dan V-nya terhadap X, atau sama dengan seperti ini gitu ya. Jadi kriteria ini memudahkan kita menghitung itu turunan gitu ya. Turunan suatu fungsi gitu. Kalau dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka turunannya bisa dihitung dengan menurunkan U dan V terhadap turunan parsialnya terhadap X atau terhadap Y gitu. Ya, jadi ada kriteria lain, nanti kita lihat ya teoremanya di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak untuk mendapatkan persamaan Cauchy-Riemann atau yang sebelumnya? Nah, nanti kita akan bicara, nanti akan banyak digunakan ya persamaan Cauchy-Riemann ini, jadi harap dipahami dulu ya, apa itu persamaan Cauchy-Riemann. Jadi Cauchy-Riemann ini sebagai syarat F itu punya turunan di satu titik, gitu ya. Jadi F punya turunan di satu titik jika dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nanti kita akan bicara fungsi analitik terkait dengan hal ini, gitu ya. Apa definisinya?
Kita harus tahu dulu kociriman itu apa. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Nanti Insya Allah bisa, Bu. Ya, kalau bisa, saya kan hanya menjawab beberapa orang ya, mungkin ada yang ini ya, yang malu juga. Saya buat pollingnya aja gitu ya. Saya pengen melihat apakah bisa dipahami atau gimana gitu ya. Ya, jadi sebelum saya akhiri, saya mau bikin survei sebentar. Dan ini anonim ya, jadi nggak perlu. Ya, nanti tolong diisi ya, dan apa namanya, tentu kalau nggak jarang masuk, kemudian nggak pernah mendengarkan, itu jadi ya itu nggak akurat ya. Jadi kalau misalkan bisa mendengarkan dengan baik gitu ya, mendengarkan dengan baik, mengikuti gitu kan, nah itu kan bisa dinilai ya. Oke. Nah, mungkin diisi dulu mungkin sampai sekitar 2 menit, 3 menit lah. Ada sekitar 19 orang. Peserta kelasnya berapa orang ya? Ada yang tahu mungkin countingnya? Kelas berapa ini? Kelas B kan ya? Kelas B ini berapa orang? Keluar. Kenapa? Di grup kelasnya ada 34 orang termasuk Ibu, Bu. Berarti 33 ya, yang hadir hari ini 18 orang. Ini udah isi semua? 44% baru yang isi. Ibu, Ya? yang hadir tadi 33 orang, 1 orang lagi keluar Zoom, Bu, karena sinyal, Bu. Kebetulan kawan tuh sedang di sebelah Romi, Bu. Dia lagi keluar Zoom katanya, Bu. Kalau 33 berarti ini 18, nggak 1 orang yang keluar Zoom. Iya. Iya, udahlah ya, nanti kita share aja, nggak masalah ya. Saya ini surveinya aja ya, mengambil lihat kira-kira ini. Oke, 88% berarti ada 2 orang lagi yang belum. Kurang ini, jadi di sini ya, dari 16 orang yang isi, oke, udah hampir 100% ya, 94%. Apa namanya ini? 41 bisa memahami gitu. Kemudian 59% kurang gitu. Kurangnya ini maksudnya seperti apa? Mungkin ada yang bisa berpendapat. Bisa berpendapat nggak kurangnya itu seperti apa? Misalkan atau mungkin 1 kali
ciri-cirinya mungkin belum bisa langsung diterima gitu, atau setelah diulang lagi baru bisa. Itu seperti apa? Bisa nggak berpendapat? Bu, Ya, silakan. kalau Romi pribadi, Bu, kurang paham karena dari penjelasan Ibu bisa dipahami, Bu. Cuman karena nggak diulangi, Bu. Plus rumus-rumusnya kan banyak, Bu. Jadi apa? Kurang pahamnya di situ, Bu, karena nggak diulangi, Bu. Tapi kalau dari penjelasan bisa ya dipahami ya. Bisa, Bu, insya Allah, Bu. Jadi itu bukan rumus ya, sebenarnya ada, kalau belajar ini ya, kalau di matematika pasti isinya rumus semua ya, tapi kalau misalnya tahu kunci-kuncinya gitu ya, yang definisi-definisi dasarnya itu aja yang dipahami, nanti yang lain tuh bisa diturunkan gitu. Jadi jangan pusing dengan banyak rumus, apa ya, jadi cukup dipahami dari mana dapatnya, nggak perlu dihafal gitu, karena kalau dihafal kita jadi pusing jadinya gitu ya. Dan ya silakan aja berpendapat, nggak apa-apa ya. Jadi kita bisa ya makanya saya rekam ya, jadi bisa diulang lagi kalau masalah Romi tadi ya. Kalau masalah Romi seperti itu berarti kan adanya rekaman itu membantu ya untuk belajar lagi mungkin ya. Kalau yang lain mungkin serupa ya. Ya, jadi saya bisa ya semaksimal mungkin menjelaskan secara detail gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau misalkan ingin seperti apa juga silakan ya disampaikan. Oke lah ya, kita apa ini maksudnya? Mohon maaf Bu, bagi yang sudah terisi absennya bagaimana Bu? Apa ya? Kenapa Alicia nih? Maaf Bu, kemarin sih ya yang nggak kuliah kemarin keisi absennya sama Via Bu. Oh gitu. Nggak apa-apa, nanti saya kan Iya absen Bu. kan saya nggak akan beri penilaian di absen ya, karena mungkin yang hadir ya mungkin sekedar formalitas saja gitu ya. Jadi nggak akan saya ambil penilaian absen itu. Dan yang akan saya klaim di MyFMIPA itu kan ada berita acara juga yang pertemuannya real gitu ya. Jadi tidak harus memenuhi berapa kali pertemuan, enggak gitu. Jadi kalau udah terisi ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nggak masalah juga, nggak ngisi juga nggak apa-apa gitu. Dan apalagi online gini ya, jadi dari mana saya tahu ya hadir di Zoom ini, kalau saya mau sidak entah orangnya ada atau tidak saya nggak tahu, tapi saya berprasangka baik aja gitu, karena ya kita sama-sama punya tanggung jawab, saya punya tanggung jawab juga, dan mahasiswa juga pasti punya tanggung jawab juga setidaknya gitu ya. Jadi saya balikan lagi lah ke individu masing-masing gitu ya. Dan saya juga nggak akan terlalu menerol, karena ini juga bukan anak siswa lagi gitu ya, bukan anak SMA lagi, anak SMP lagi gitu. Ya, bagaimanapun ya saya memberikan, silakan dipelajari. Materi kan tidak dari sini saja, bisa dari buku, bisa dari yang lain-lain gitu ya. Jadi silakan aja. Yang intinya tanggung jawab setidaknya menjadi pembelajar yang baik aja gitu, dengan sikap yang baik gitu ya. Saling menghargai setidaknya. Oke ya, kalau nggak ada nanti kita akhiri dulu ya sampai di sini. Kita ketemu lagi mungkin insya Allah hari Senin ya dengan Ibu, ya. mohon nanya Bu, Yes. UTS, teknis UTS online atau offline Bu? Kita masih online semua ya, jadi mungkin sebagian dosen mungkin akan mengadakan offline, saya juga nggak tahu, tapi secara frame garis besarnya itu juga kita masih online semua. Jadi mungkin semua mahasiswa ini tidak semuanya ada di Padang ya. Jadi kalau misalnya offline pun juga nanti mungkin akan, atau mungkin ini sudah masuk, mungkin belum ada yang punya kos di Padang. Kayaknya ini udah ada kosan di Padang ya. Anak tahun 1 yang tahun ini mungkin belum mencari kosan di Padang ya, karena masih online gitu. Jadi kalau offline mungkin akan banyak ini juga merepotkan, dan juga sekarang belum kondusif ya keadaannya. Jadi mungkin akan online juga gitu ya. Teknisnya mirip mungkin ya dengan yang ini, kan juga udah semester tahun kedua ya. Jadi mungkin tahun sebelumnya juga udah pernah merasakan ujian online.
Jadi nanti akan diumumkan SOP-nya seperti apa ya, jadi jangan khawatir ya, akan diberitahukan. Oke, Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau enggak kita akhiri ya pertemuan hari ini, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu.